Teman-teman, dengan banyaknya orang sakit yang dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba diputuskan ketika dia meninggal di rumah sakit harus dimakamkan dengan menggunakan protokol kesehatan. Sekarang ini kalau kita lihat baca-baca di medsos, banyak orang tidak percaya, seakan-akan bahwa ini ada permainan rumah sakit menarik keuntungan. Orang yang mestinya tidak terkena virus corona harus dimakamkan dengan menggunakan protokol kesehatan, maka rumah sakit mendapatkan keuntungan. Saya adalah orang yang tidak terlalu percaya apakah ini benar, ini tidak benar, apakah rumah sakit yang menjustifikasi ini harus dimakamkan dengan menggunakan protokol kesehatan, pasti rumah sakit itu dapat duit. Sebab ini di medsos itu banyak tulisan-tulisan yang katanya puluhan juta bla bla bla. Menurut saya, ayo kita kembali kepada aturan yang ada. Apakah betul memang orang yang meninggal itu biayanya cukup besar sehingga mendatangkan duit yang banyak bagi rumah sakit? Maka mau tidak mau rumah sakit berbondong-bondong mencari keuntungan supaya orang-orang yang meninggal itu entah corona entah bukan, yang penting meninggal di rumah sakit, maka harus dimakamkan dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah, kalau Anda baca di media, Menteri BUMN Erick Thohir pernah menyampaikan bahwa biaya orang sakit yang kena virus corona ini biayanya cukup besar, kisarannya di atas 150 juta. Ada yang mengatakan sampai 500 juta kan itu. Nah, kita tidak perlu melihat ini omongan si A, ini omongan si B. Nah, kebetulan saya mencari data, mana data yang valid, apakah memang biaya pasien corona ini besar, apakah biaya pemakamannya cukup besar sehingga rumah sakit itu kok dituduh mendapatkan keuntungan. Yang pasti menurut saya, saya, Anda tetap wajib menjaga kesehatan. Bagaimana physical distancing, masker itu tetap kita gunakan. Imun kita harus kuat supaya kita tidak terpapar virus corona. Mau biaya besar, mau biaya kecil, sakit itu tetap tidak enak. Sakit menjauhkan kita dengan keluarga, sebab kita akan diisolasi, baik itu isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit. Tetap tidak enak. Memang misalnya ada cerita-cerita di rumah sakit tidak ada TV, ada yang rumah sakit nggak pakai AC sehingga ya panas, ya sepi, nggak ada teman, orang nggak boleh besuk, nggak ada keluarga yang menemani kan itu. Jadi sehat itu jauh lebih nyaman, sehat jauh lebih nikmat. Nah, saya ini mendapatkan data, ada surat Menteri Keuangan yang dikeluarkan pada tanggal 6 April tahun 2020. Ini surat yang bernomor S/MK.02-MK-02-2020. Ini yang berkaitan dengan satuan biaya penggantian atas biaya perawatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, di sini dijelaskan norma dan ketentuan satuan biaya penggantian atas biaya perawatan pasien infeksi seperti yang tadi di atas. Nah, ini di angka 4 nilai top up. Nilai top up per hari, cost per day, ya toh. Ini kriterianya ODP _PDP _konfirmasi tanpa komorbid _komplikasi. Ini biaya harian. 1.
Ketika pasien itu ada di ICU dengan ventilator, maka per hari anggarannya 15.500.000. ICU tanpa ventilator biayanya 12 juta. Isolasi tekanan negatif dengan ventilator biayanya 10.500.000. Isolasi tekanan negatif tanpa ventilator 7.500.000. Isolasi non tekanan negatif dengan ventilator 10.500.000. 6. Isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator 7.500.000. Nah, ini kolom selanjutnya ODP garis miring PDP garis miring konfirmasi dengan komorbid garis miring komplikasi. Ini biayanya lebih mahal. ICU dengan ventilator 16.500.000 per hari. ICU tanpa ventilator 12.500.000, isolasi tekanan negatif dengan ventilator 14.500.000, isolasi tekanan negatif tanpa ventilator 9.500.000, isolasi non tekanan negatif dengan ventilator 14.500.000, isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator 9.500.000. Ini ukurannya lebih mahal dibanding tadi yang pertama. Nah, ini yang lagi rame-rame soal orang mati, jenazah, itu biayanya mahal sehingga rumah sakit ini dituduh mengambil keuntungan. Ternyata setelah saya baca biayanya kecil. Sekali lagi, biayanya kecil, tidak semahal yang ditulis oleh teman-teman di medsos. 1. Pemulangan jenazah biayanya cuman anggaran pemerintah 550.000 pemulangan jenazah. Kantong jenazah anggarannya cuman 100.000. Peti jenazah agak mahal 1.750.000. Plastik erat 260.000. Disinfektan jenazah 100.000. Transport mobil jenazah 500.000 anggarannya. Yang terakhir, disinfektan mobil jenazah 100.000. Jadi, teman-teman yang sudah punya pikiran negatif, teman-teman yang sudah kadung a priori menuduh rumah sakit mengambil keuntungan ketika pasien itu harus dimakamkan menggunakan protokol kesehatan, Anda salah besar. Ternyata untuk komposisi orang meninggal, biaya pemulangan, biaya disinfektan, biaya peti jenazah, dan lain-lain tidak mahal. Ini nggak sampai, mungkin nggak sampai, kalau dihitung itu nggak sampai 4 juta secara total itu. Tetapi memang di sini tidak ada komposisi terkait petugas. Nah, bisa jadi memang ada anggaran tersendiri. Toh petugas itu pun menurut saya juga biaya tidak besar, resikonya yang besar, kan itu. Yang kedua juga jarang orang mau mengantar jenazah pasien atau mayat yang terbukti dia sudah positif coronavirus ini. Nah, ini adalah valid karena ini surat Menteri Keuangan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan bahwa ternyata yang paling besar biaya komposisi untuk pasien virus corona ketika dia sakit harus masuk ICU, dan ini rata-rata pasien yang usia tentu di atas 40, di atas 50 tahun, dan dia punya penyakit bawaan, entah jantung, entah kencing manis, entah paru. Nah, ini biasanya mereka harus masuk di rumah sakit. Tapi ketika dia di rumah sakit hanya isolasi, dia pakai vitamin-vitamin, tentu tidak menggunakan ICU, biayanya tidak besar. Tapi tidak besarnya pun misalnya isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator paling murah per hari 7.500.000. Nah, ini
Ini menjadi bukti bahwa negara sangat memerhatikan warganya. Negara tidak berkeinginan yang namanya wabah corona ini semakin banyak, semakin menyebar. Tentu kalau semakin banyak orang terpapar kena virus corona, maka anggaran negara triliunan rupiah akan semakin banyak tersedot hanya untuk ngurusi pasien-pasien coronavirus itu. Maka pesan saya, dengan setelah kita membaca, saya terangkan bahwa ada komposisi biaya yang tinggi untuk orang yang sakit, tapi biayanya tidak tinggi, yang rendah bagi yang meninggal. Maka kita harus bisa memaklumi pada saat rumah sakit menggunakan prinsip kehati-hatian, meminta orang yang meninggal di rumah sakit, apapun penyakitnya, tiba-tiba oleh rumah sakit disarankan untuk dimakamkan menggunakan protokol kesehatan, ya Anda harus bisa memaklumi. Tetapi kalau memang Anda bisa membuktikan dengan dalih argumentasi bahwa mayat tersebut tidak ada kaitannya dengan virus corona, rapid testnya negatif, dan memang dia sakit bawaan, entah jantung, entah lain-lain, ya monggo itu dinegosiasikan. Karena kalau menurut saya, sepanjang mampu kita buktikan rapid testnya itu non-reaktif, maka orang ini tidak terpapar virus corona, boleh dia dimakamkan seperti biasa. Tetapi ketika dia sudah reaktif hasil rapid test dan diajukan untuk tes swab, ya memang untuk prinsip kehati-hatian memang harus dimakamkan menggunakan protokol kesehatan. Hidup saya ini belajar objektif melihat persoalan mana yang harus dibela, mana yang harus kita maklumi. Tidak semua persoalan itu rumah sakit pasti salah, tidak semua persoalan pemerintah itu salah, tidak. Kita belum tentu benar, kita juga belum tentu salah, rumah sakit juga begitu. Yang terpenting ada komunikasi, mencari titik temu. Oh, dalam persoalan ini orang tua saya tidak ada kaitannya dengan virus corona, dia memang sakit sudah sekian lama, tidak pernah keluar rumah, maka potensi untuk tertular itu sangat kecil. Tetapi berbeda dengan orang yang banyak aktivitas di luar, tentu lebih kemungkinan bisa terpapar virus corona. Ini penjelasan saya terkait biaya-biaya yang selama ini ada yang suudon, ada yang pikirannya negatif. Oh, ternyata rumah sakit mencari keuntungan. Tidak ada keuntungan, tetapi di sini hanya menggunakan prinsip kehati-hatian supaya orang yang meninggal ini kalau memang dia itu terpapar bisa diantisipasi, tidak menjalar ke saudara, ke tetangga, dan lain-lain. Terima kasih.